Oke, selamat. Oke, jadi kita kenalan dulu. Jadi namaku Bintang Muharam, aku mahasiswa psikologi, tapi sekarang aku lagi mau ngajar sejarah buat persiapan untuk UTBK. Kenapa aku mau ngelakuin ini? Karena pertama aku suka sejarah, dan kedua aku mau ngelatih skill ngajarku. Jadi overview aja tentang apa yang akan kita pelajari ke depannya. Jadi ya kalian bisa expect kayak ya pelajaran-pelajaran sejarah biasa, materi-materi sejarah UTBK biasa. Tapi aku bakal lebih fokus ke sejarah dunia ya. Aku bakal lebih fokus ke world history. Semoga kalian betah belajar sama aku di sini, dan semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat. Kita langsung masuk materi pertama aja langsung. Oke, jadi sejarah. Oke, jadi sebelum kita masuk ke dalam sejarah beneran ya, kayak revolusi Prancis, revolusi Amerika, terus peradaban-peradaban kuno, dan lain-lain materi-materi kayak biasanya, kita bakal bahas konsep-konsep dasar dari ilmu sejarah dulu. Kenapa sih kita belajar dasar-dasarnya dulu? Karena kalau kita nggak ngerti dasar-dasarnya dulu, gimana caranya kita nanti narik understanding dari materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya? Ya kan susah dong. Dasar-dasar itu ada untuk membangun framework berpikir sejarah kalian. Nah, maksudnya framework berpikir apa ya? Ya, nanti ya kalian bakal ngerti sendiri, kalian bakal praktikin sendiri framework berpikir itu apa maksud saya. Nah, jadi dasar-dasar yang kita bakal bahas dalam video ini adalah ya semua dasar-dasarnya yang saya tahu yang bakal muncul di UTBK, yang bakal ditanyain apalah itu. Jadi dasar-dasar yang bakal kita bahas dalam video ini adalah yang pertama itu ada pengertian dan manfaat dari ilmu sejarah. Lalu selanjutnya itu ada sejarah dari ilmu sejarah itu sendiri. Lalu selanjutnya, konsep dasar ilmu sejarah, yang kayak konsep manusia, non-manusia, terus ruang waktu, dan diakronis sinkronis. Lalu yang terakhir itu adalah konsep ruang lingkup ilmu sejarah. Mungkin kalian ingat konsep ini yang kayak sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni, terus sejarah sebagai apa-apa lagi. Nah, itu maksudnya. Yes, ini kedengaran banyak. Ya, ini agak terlalu jam-pack ya, gara-gara ini introduction. Jadi kita langsung bahas aja langsung. Oke, jadi mari kita mulai dari definisinya dulu. Jadi, apa itu sejarah? Sebenarnya apa sih itu sejarah? Jadi, secara etimologi, sejarah itu berasal dari kata syajarotun, dari bahasa Arab, yang artinya pohon. Jadi, maksud dari kata pohon di sini apa sih sebenarnya? Konteksnya itu apa sih? Seibaratnya pohon, sejarah itu tumbuh dari awal, dari tanah, dari sebuah akar. Lalu ia berkembang besar dan bercabang-cabang. Sejarah manusia dimulai dari satu titik, lalu berkembang lagi, hingga akhirnya sampai pada titik di mana kita berada sekarang. Lalu selanjutnya kita lihat kata sejarah dalam bahasa Inggris, history. Mari kita lihat etimologi dari kata history ini. Jadi kata history ini berasal dari kata historia dalam bahasa Yunani, yang artinya mencari tahu atau menginvestigasi. Lalu jika kita telusuri lebih jauh lagi, kata historia sendiri berasal dari kata histor dalam bahasa Yunani juga, tapi lebih kunonya lagi, yang berarti orang bijak. Untuk memahami apa sebenarnya itu sejarah, kita akan balik-balik terus ke arti dari kata historia ini, alias investigasi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, jadi etimologi dari kata sejarah itu udah dibahas. Nah, sekarang kita bakal bahas definisi umum dari ilmu sejarah itu apa. Nah, jadi definisi umum dari ilmu sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari atau menginvestigasi masa lalu untuk menjelaskan kehidupan masa kini dan masa depan. Menurutku definisi sejarah di atas itu sangat penting dan sangat on point dalam memahami manfaat sejarah itu sebenarnya apa sih? Manfaat utama sejarah itu apa? Dan bagiku, manfaat utama dari mempelajari ilmu sejarah adalah kemampuan investigasi. Well, tentu aja sebenarnya banyak banget manfaat dari ilmu sejarah. Kayak yang sering kita dengar itu supaya kita nggak mengulang kesalahan pada masa lalu, terus supaya kita bisa mengenal kebudayaan orang lain lebih dalam lagi. Lalu ada yang bilang sejarah itu bisa mengungkap sebenarnya kita asal-usul kita dari mana, dan kenapa kita percaya sama suatu hal, kenapa kita ini menjustifikasi bla 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 bla. Dan hal bahkan kita bisa ngebuat manfaat-manfaat lainnya dari otak kita sendiri. Tapi bagiku sendiri, kemampuan investigasi yang ditawarkan sama ilmu sejarah ini adalah manfaat yang paling praktikal dan paling relevan bagi manusia modern seperti kita. Oh iya, dan speaking of investigation, mari kita kenalan dengan bapak sejarah itu sendiri. Tada, udah plastik. Tada, Herodotus dari Halikarnassus. Manusia pertama yang ngebuat sejarah jadi sistematis. Kenapa dia dikenal sebagai bapak sejarah? Karena dia adalah orang pertama yang nyatat sejarah secara sistematik, komprehensif, logis, dan empiris. Maksud dari semua kata itu apa? Maksudnya adalah, pertama, dia naik kapal, keliling Mediterania, nyari data dari tempat-tempat yang ia kunjungi. Ini empiris, yang artinya mencari data lewat pengalamannya secara langsung.
dilihat pakai mata kepala sendirilah simpelnya. Lalu selanjutnya ia nulis materi-materinya secara berurutan, alias dia nulis bukunya secara sistematik. Herodotus ini mau nulis tentang perang Persia versus Yunani kan. Nah, dia nulis materi-materinya secara berurutan, kayak yang pertama terjadi kejadian X, lalu setelah X ada kejadian Y, and so on and so on. Lalu selanjutnya dia nulis materi-materinya secara mendalam, alias dia nulis bukunya secara komprehensif. Dia nggak cuma ngomongin kondisi politik dan sosial dari masyarakat Mesir yang ia samperin, tapi dia juga bahas gimana cara orang-orang itu nangkep buaya hidup-hidup. Intinya, the man went balls deep di investigasinya. Dan kita sampai pada poin terakhir, yaitu logis. Jujur aku waktu riset soal poin logis ini juga bingung sendiri maksud poin logis ini apa. Kayak hal yang ia tulis di bukunya banyak yang nggak masuk akal, kayak cerita kalau Mesir ada ular terbang, atau juga cerita tentang semut raksasa yang ngegali emas di Persia. Segala macam itu nggak logis. Mungkin logis di sini karena ia nulis buku ini sebagai inquiries atau catatan investigasi. Jadi, dia hanya memaparkan cerita-cerita dan data-data yang ia dapatkan. Beda dari cerita-cerita sejarah sebelum Herodotus yang berbau legenda-legenda yang ibaratnya biasa dibuka dengan kalimat once upon a time atau pada zaman dahulu. Herodotus ngebuka bukunya dengan kalimat Herodotus dari Halikarnassus, dengan ini mempersembahkan investigasinya. Jadi dengan nge-frame bukunya sebagai catatan investigasi, Herodotus itu kayak cuma ngumpulin kisah-kisah atau legenda-legenda yang ia dapatkan. Dia nggak secara langsung bilang kalau kisah-kisah itu benar, namun ia cuma ngumpulin aja dari masyarakat sekitar. Oke, jadi bahas pendahuluan udah, sekarang konsep dasar ilmu sejarah. Oke, mari kita bahas konsep dasar ilmu sejarah. Oke, jadi apa yang dimaksud dari konsep dasar ilmu sejarah? Mungkin kita bisa bilang kalau konsep dasar ilmu sejarah itu adalah konsep-konsep penting yang kita akan terus pakai ke depannya untuk memahami ilmu sejarah. Konsep-konsep yang berhasil kutemuin dan relevan bagi pelajaran anak SMA tuh ada dua. Yang pertama ada konsep manusia dan non-manusia. Lalu yang kedua itu ada konsep ruang dan waktu. Konsep manusia non-manusia itu penting karena manusia adalah pencipta sejarah. Sementara ruang dan waktu itu penting karena sejarah itu pasti terjadi di suatu ruang atau tempat dan pada waktu tertentu. Mari kita mulai bahas dari konsep manusia non-manusia dulu. Dalam konsep manusia non-manusia terdapat dua aspek, yaitu manusia dan non-manusia atau benda. Lalu dalam konsep ini juga ada konsep penting lagi, yakni konsep objek dan subjek. Manusia dapat menjadi objek maupun subjek sejarah. Sementara itu, non-manusia atau benda selalu menjadi objek sejarah. Nah, sekarang kita bahas dulu maksud subjek objek ini apa, bedanya apa. Maksud dari manusia sebagai subjek sejarah adalah bahwa manusia merupakan aspek yang menciptakan sejarah. Menciptakan sejarah yang dimaksud di sini adalah keilmuan dan pengetahuan sejarah itu sendiri. Contoh simpelnya, seperti misal si Bintang sang sejarawan dari tahun 2200 Masehi sedang meneliti tentang kisah hidup, misal si teroris terkenal Star Destroyer 69 dari tahun 2100. Si Bintang sang sejarawan di sini sedang berperan sebagai subjek sejarah karena ia literally sedang membuat pengetahuan sejarah berupa penelitiannya tentang kehidupan si teroris Star Destroyer 69. Lalu, sang Star Destroyer 69 di sini berperan sebagai objek sejarah. Mengapa? Karena maksud dari objek sejarah di sini adalah aspek yang terlaku dari sejarah. Bintang si sejarawan itu subjek sejarah, karena dia yang nulis sejarahnya. Dan Star Destroyer 69 sang teroris adalah objek sejarah, karena dia yang jadi bahan dari sejarah yang diteliti sama si Bintang si sejarawan. Lalu, langsung aja sekalian kita bahas aspek non-manusia atau benda di sini. Nah, benda itu akan selalu menjadi objek sejarah karena benda nggak bisa ngebuat pengetahuan sejarah. Dengan kata lain, benda nggak bisa jadi sejarawan. Lalu, konsep selanjutnya on our list adalah konsep ruang waktu. Konsep ini mudah dipahami lah ya. Maksudnya adalah sejarah itu selalu terjadi di suatu ruang dan pada suatu waktu. Misalnya kejadian Revolusi Prancis. Ruang dari kejadian tersebut adalah Prancis dan waktunya tahun 1789. Lalu contoh selanjutnya itu ada misalnya kemerdekaan Indonesia. Waktunya itu 1945 dan ruangnya itu ya Indonesia. Ya, mudah memahami kedua hal ini. Nah, dari researchku tentang materi ini, aku nemuin bahwa konsep waktu itu perlu kita bagi lagi menjadi dua subkonsep yang sama-sama penting. Subkonsep itu yakni ada konsep diakronis dan sinkronis. Kedua subkonsep itu merujuk ke bagaimana cara kita melihat peristiwa sejarah melalui dimensi waktu. Oke, bingung. Oke, nih penjelasannya.
Diakronik itu adalah cara melihat sejarah melalui timeline atau garis waktu yang kronologikal, alias berurutan. Misal, sejarah pemerintahan Indonesia sejak merdeka, dimulai dari demokrasi liberal, lalu diganti sama demokrasi terpimpinnya Soekarno, lalu terus ada pemerintahan Orde Barunya Soeharto, lalu reformasi, dan bla 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 sampai sekarang. Timeline ini berurutan dari waktu tertua ke waktu termuda. Nah, lalu selanjutnya setelah diakronik itu ada sinkronik. Sinkronik itu adalah cara melihat sejarah melalui satu timestamp tertentu. Coba lihat timeline sejarah pemerintahan Indonesia barusan. Nah, ini kan masih bentuknya diakronik ya, gara-gara bentuknya masih timeline. Nah, timestamp yang gue maksud di sini adalah comotan dari waktu yang ada di timeline ini. Misalnya kita comot bagian Orde Baru nih. Nah, sinkronik ini adalah saat kita membahas dan mempelajari tentang satu comotan ini. Pembahasan sinkronik itu nggak kronologikal atau berurutan, tapi ia bahasnya secara komprehensif aja yang penting. Misal, dari Orba ini kita analisis kondisi sosiopolitiknya, atau kebijakan ekonominya, atau kegiatan militernya, atau bahkan gabungan semua bahasan-bahasan itu. Pokoknya, hal-hal yang in-depth pada satu masa tertentu. Oke, sebenarnya materi pendahuluan yang harusnya sekarang ku selesain ini masih banyak banget. Enggak, masih banyak banget sih, tinggal satu materi lagi. Tapi, lihat ini. Katet, brah, ini terlalu banyak, bahkan aku nge-cut yang ini semua gara-gara waktunya nggak cukup. Aku udah ngerjain ini 3 bulan lebih tapi nggak kelar-kelar gara-gara aku males dan lain-lain. Ya, semoga viewsnya banyak ya. Tolong share ke kelas kalian kalau kalian emang bener-bener suka sama videonya. Kalau misalnya nggak suka dislike, kalau suka like. Oke, bye-bye.